lo udah tahu cara putar knobnya. Lo udah tahu gimana cara tuning ke frekuensi yang benar. Dan frekuensi yang benar itu selalu, always, frequency of Tauhid. Halo sahabat hukum vibrasi semesta. Gue tahu lo lagi duduk di sana, mungkin lagi scrolling, lagi nunggu sesuatu yang berbeda. Dan gue juga tahu, deep down di dalam hati lo yang paling dalam ada suara kecil yang terus berbisik. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Kok rasanya zastrek di tempat yang sama? Dengerin dulu ya bro. Gue gak akan ngomong tentang motivasi murahan yang bikin lo semangat sejam terus balik lagi ke kebiasaan lama. Nggak. Video ini beda. Video ini tentang sesuatu yang lebih fundamental dari segala fundamental yang pernah lo dengerin. Ini tentang vibrasi lo, frekuensi lo, getaran hidup lo yang sekarang lagi nyangkut di channel yang salah. Bayangin gini bro, lo punya radio jadul di rumah nenek. Lo putar knobnya kesana kemari cuma dapet set, noise doang, gangguan melulu. Itu karena lo belum nemu frekuensi yang pas. Begitu lo nemu frekuensinya, tiba-tiba musik keluar jernih, suara announcer masuk jelas, semua mengalir. Nah, hidup lo sekarang persis kayak radio itu. Lo lagi stuck di frekuensi gangguan. Dan yang paling parah, lo nggak sadar kalau lo sendiri yang pegang knob itu. Sebelum gue bongkar 3 titik penting dalam mendengar alam ini, gue mau lo pahami dulu. Hukum vibrasi itu sunnatullah. Ini bukan teori bikinan manusia. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah tertulis jauh sebelum Newton jatuh kena apel, jauh sebelum Einstein nulis rumus ERSMC2. Ini sistem semesta yang Allah ciptakan untuk ngatur segalanya, dari atom terkecil sampai galaksi terbesar. Dan lo adalah bagian dari sistem itu. Tubuh lo yang 70% airnya ini, dia beresonansi dengan setiap kata yang lo dengerin, setiap pikiran yang lo produksi, setiap niat yang lo kirimkan ke alam semesta. Masih ingat eksperimen Dr. Masaru Emoto tentang kristal air? Gimana air yang didoain dengan kata-kata indah bentuk kristalnya cantik sempurna. Sementara air yang dikasih energi negatif kristalnya hancur berantakan. Itu bukan sulap, itu sains. Itu bukti fisik bahwa memori air itu nyata. Dan lo dengan tubuh yang sebagian besar air, setiap detik merekam vibrasi. Setiap kata toksik yang lo dengerin, setiap pikiran negatif yang lo produksi, setiap keluh kesah yang lo ulang-ulang, semua itu ngeubah struktur energi di dalam sel lo. Secara harafiah, jadi sekarang gue mau ajak lo naik level. Dari frekuensi rendah yang bikin lo capek, stuck dan ngerasa hidup lo cuman ngulang-ngulang hal yang sama, ke frekuensi tinggi yang bakal buka pintu-pintu yang selama ini lo pikir mustahil. Dan caranya cuma 3, dengarkan, pahami, hidup. Simple? Iya. Gampang? Belum tentu. Tapi worth it. Gue bakal bongkar satu persatu dengan cara yang lo gak pernah dengerin sebelumnya. Jadi lo mau tetap di frekuensi noise atau lo mau gue tunjukin gimana cara putar knob itu ke channel yang bener. Bagian pertama, mendengar ketika telinga fisik bertemu telinga batin. Lo tahu gak sih kebanyakan dari kita tuh hidupnya cuma jadi noise receptor, bukan signal receiver. Bedanya apa? Noise receptor itu kayak antena rusak. Nerima semua sinyal tapi nggak bisa filter mana yang penting, mana yang sampah. Coba lo jujur sekarang, dalam sehari berapa persen yang lo dengerin itu beneran lo serap? Berapa persen yang cuma lewat doang kayak air di saringan? Lo bangun pagi langsung scroll sosmed, dengerin curhatan orang yang lo nggak kenal, dengerin berita yang bikin lo cemas, dengerin musik yang liriknya toksik, dengerin omongan teman yang cuma ngeluh. Dan lo pikir itu nggak ngaruh? Ini gejalanya bro. Pertama, lo ngerasa overwhelmed terus. Kayak ada beban di kepala yang nggak bisa lo jelasin. Kedua, lo gampang tersinggung. Hal kecil jadi masalah besar. Ketiga, lo sering lupa hal-hal penting tapi inget banget hal-hal yang bikin lo kesel. Keempat, lo susah fokus. Pikiran lo kayak browser yang kebanyakan tab terbuka. Dan yang terakhir, lo ngerasa kosong padahal hari lo padat banget. Itu semua bukan karena lo lemah. Itu karena frekuensi lo udah penuh sama noise. Dari sudut pandang fisika kuantum, setiap suara, setiap kata, setiap informasi yang masuk ke telinga lo itu punya frekuensi vibrasi tersendiri. Dan berdasarkan hukum resonansi, frekuensi yang sejenis akan saling menarik dan memperkuat.
Bayangin lo punya gitar. Lo petik satu senar. Senar yang lain yang sefrekuensi akan ikut bergetar sendiri. Nah, otak lo, tubuh lo, sel-sel lo itu semua kayak senar gitar. Ketika lo terus-terusan dengerin vibrasi rendah, keluhan, gosip, berita negatif, musik yang liriknya merendahkan diri, senar-senar lo mulai beresonansi dengan frekuensi itu. Dari sudut pandang psikologi transpersonal, fenomena ini disebut entrainment, proses di mana sistem yang lebih lemah akan ikut ritme sistem yang lebih kuat. Ketika lo dikelilingi vibrasi rendah, tanpa sadar lo akan entrain ke frekuensi itu. Lo jadi ikutan negatif, ikutan cemas, ikutan stuck, dan yang paling bahaya, memori air dalam tubuh lo merekam semua itu. 70% tubuh lo yang air ini nggak cuma jadi cairan biasa, dia jadi hard disk biologis yang nyimpen semua vibrasi yang lo kasih makan ke diri lo sendiri. Makanya dalam Islam ada perintah untuk jaga lisan dan jaga pendengaran. Bukan tanpa alasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngasih tahu dari ribuan tahun lalu. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 17. Lo bakal diminta pertanggungjawaban bukan cuma soal apa yang lo omongin, tapi juga apa yang lo dengerin. Karena apa yang lo dengerin akan ngebentuk siapa lo. Oke, sekarang praktek. Ini 3 langkah konkret yang bisa lo lakuin mulai detik ini. Langkah pertama, puasa noise 7 hari pilih 1 minggu. 7 hari penuh. Dalam periode ini, lo pantang dengerin hal-hal yang vibrasinya lo udah tahu rendah. Terus langsung skip kalau teman mulai ngomongin orang lain. Berita yang cuman bikin cemas tanpa solusi. Musik dengan lirik yang toksik atau merendahkan. Komplain tanpa henti, termasuk komplain lo sendiri. Gantiin dengan Quran, walau lo nggak ngerti artinya. Vibrasi ayat-ayat Allah itu frekuensinya tertinggi. Podcast atau audio yang ngasih insight positif, musik instrumental yang tenang, obrolan yang ada manfaatnya. Lo nggak perlu jadi robot, lo tetap bisa ngobrol santai. Tapi jadilah filter aktif, bukan sponge yang nyerap semua. Langkah kedua, ritual zikir pagi sore. Ini bukan tentang jadi ustadz dadakan, ini tentang riset frekuensi. Pagi hari, sebelum lo buka HP, sebelum lo dengerin apapun dari dunia luar, luangin 5 menit. Cukup ucapin Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Sore hari sebelum tidur, ulangi lagi. Kenapa? Karena zikir itu kalimat dengan frekuensi tertinggi. Ini bukan cuma keyakinan spiritual. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian tentang brainwave. Ketika lo berzikir dengan fokus, otak lo masuk ke gelombang alpha theta, kondisi di mana lo paling reseptif terhadap perubahan positif. Langkah ketiga, jurnal pendengaran. Tiap malam sebelum tidur, lo tulis 3 hal. 1. Apa hal paling bermanfaat yang lo dengerin hari ini? 2. Apa yang seharusnya lo skip tapi lo dengerin juga? 3. Besok, lo mau dengerin apa yang bisa nge-upgrade vibrasi lo? Jurnal ini bukan buat dipajang. Ini alat untuk melatih kesadaran. Dalam 2 minggu, lo bakal kaget sendiri betapa banyak sampah audio yang lo kasih masuk ke sistem lo. Setelah lo konsisten lakuin 3 langkah itu selama 2 minggu sampai sebulan, lo bakal unlock kemampuan pertama, selective hearing. Ini bukan jadi tuli. Ini jadi peka terhadap frekuensi. Lo bakal bisa langsung ngerasain mana omongan yang vibrasinya bikin lo turun, mana yang bikin lo naik. Lo bakal bisa langsung tahu mana yang perlu lo dengerin deep, mana yang cukup lo dengerin sekilas. Dan yang paling powerful, lo bakal mulai nge-attract obrolan yang lebih berkualitas. Karena berdasarkan hukum tarik-menarik, ketika frekuensi lo naik, lo akan otomatis menarik orang-orang dan situasi yang sefrekuensi dengan lo. Tapi ini baru level pertama, bro. Karena mendengar tanpa memahami itu kayak punya charger HP, tapi nggak ada colokannya. Lo udah terima sinyal tapi nggak tahu mau lo apain. Dan itulah yang bakal gue bongkar di bagian selanjutnya. Bagian kedua, memahami. Dari telinga ke hati, dari hati ke inti. Oke, sekarang lo udah bisa milih apa yang lo dengerin. Tapi ada masalah baru. Lo dengerin tapi nggak nyangkut. Kayak air di daun talas. Ngalir doang, nggak meresap. Lo dengerin ceramah yang bagus, setuju banget, ngangguk-ngangguk. Tapi begitu kelar,
balik lagi ke kebiasaan lama. Lo dengerin nasihat yang dalam, wah bener juga nih. Tapi besoknya udah lupa. Lo dengerin ayat Quran yang bikin merinding. Terharu sebentar tapi nggak ngubah apa-apa dalam hidup lo. Ini tanda-tandanya. Pertama, lo jadi knowledge hoarder. Banyak tahu tapi nggak banyak praktek. Perpustakaan di kepala penuh tapi gudang amal kosong. Kedua, lo gampang terkesan tapi nggak tergerak. Wah keren nih, tapi nggak ada action. Ketiga, lo sering lupa konteks. Lo ingat katanya tapi nggak ngerti maksudnya. Keempat, lo susah apply ke kehidupan nyata. Ini teori bagus tapi di kehidupan gue selalu ada tapi. Dan yang paling parah, lo mulai cynical. Udah tahu juga ujung-ujungnya gini. Lo jadi tumpul, nggak ada yang bisa nembus lagi. Sebab, ini dia yang jarang orang bahas, ada jarak antara telinga sama hati. Dalam terminologi fisika kuantum, ini namanya impedance mismatch. Ketika ada hambatan dalam transfer energi dari satu medium ke medium lain, sinyal udah masuk ke telinga, medium pertama, tapi nggak bisa ditransmisikan dengan baik ke hati, medium kedua, karena ada resistansi. Resistansi itu apa? Ego prasangka, trauma lama, dan belief system yang udah mengakar. Lo dengerin sesuatu yang baru, tapi otak lo langsung bandingin sama yang lama. Lo dengerin kebenaran, tapi hati lo masih nyimpen dendam. Lo dengerin solusi, tapi pikiran lo udah convinced bahwa gue nggak bisa. Dalam psikologi, ini disebut cognitive dissonance. Ketegangan mental yang terjadi ketika informasi baru bertentangan dengan belief yang udah lo pegang. Dan untuk mengurangi ketegangan itu, otak lo punya dua pilihan. Ngubah belief, susah, atau nolak informasi baru, gampang. Guess mana yang paling sering dipilih? Makanya dalam tradisi tasawuf, ada istilah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sebelum lo bisa paham sesuatu dengan hati, lo harus bersihin dulu sampah-sampah yang nyumbat jalan antara telinga sama hati lo. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngingetin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan? Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-18. Allah nggak cuma bilang lihat, Allah bilang perhatikan. Afala yanzurun. Ini level lebih dalam dari sekadar melihat atau mendengar. Ini tentang contemplation, tentang tafakkur, tentang masuk ke layer pemahaman yang lebih dalam. Cara praktis, langkah pertama, metode muhasabah harian ini bukan sekadar evaluasi. Ini audit spiritual. Setiap malam sebelum lo tidur, tanya ke diri lo sendiri. 1. Apa satu hal yang gue dengerin hari ini yang beneran bikin gue berhenti sejenak? 2. Kenapa itu bikin gue berhenti? Apa yang dia sentuh dalam diri gue? 3. Kalau gue beneran paham maksudnya, besok gue harus ngapain beda? Tulis jawabannya. Jangan cuma di pikiran. Tulisan itu komitmen. Pikiran bisa lari kemana-mana, tapi tulisan itu bukti. Dan yang penting, jangan judge diri lo. Ini bukan kompetisi. Ini honest conversation antara lo sama diri lo yang paling jujur. Langkah kedua, tadabbur. Bukan sekadar baca ambil satu ayat Quran. Cukup satu, tapi lo gali sampai ke akar-akarnya. Caranya, 1. Baca terjemahannya berkali-kali sampai kata-kata itu nggak asing lagi. 2. Cari tafsir dari minimal 2 sumber yang berbeda. 3. Tanya ke diri lo, kalau ayat ini ditujukan langsung ke gue, apa yang Allah mau gue pahami? 4. Hubungkan dengan situasi hidup lo sekarang. Konkret, spesifik. Contoh, misalnya lo dapat ayat, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Asy-Syarr ayat 5-6. Jangan cuman, oh iya ya setelah susah pasti ada seneng. Tapi gali, kesulitan apa yang lagi gua hadapin sekarang? Kemudahan apa yang mungkin udah ada tapi gua nggak sadar? Apa yang harus gua lakuin untuk bisa lihat kemudahan itu? Langkah ketiga, resonance journal ini beda sama jurnal biasa. Ini lo track apa yang bikin hati lo beresonansi. Bikin 2 kolom. Resonansi positif. Kapan hati lo bergetar karena sesuatu yang indah, benar, atau mencerahkan? Resonansi negatif. Kapan hati lo bergetar karena sesuatu yang nggak enak? Walau lo nggak tahu kenapa, catat dengan detail. Jam berapa? Lagi ngapain? Dengerin apa? Feelingnya kayak apa? Dalam sebulan lo bakal ngeliat pola. Lo bakal tahu frekuensi mana yang cocok sama lo, mana yang enggak. Dan dari situ lo bisa tune diri lo dengan lebih presisi. Setelah lo konsisten dengan 3 praktik ini, lo bakal unlock kemampuan kedua. Deep understanding, atau yang dalam istilah spiritual disebut basirah. Lo nggak cuma tahu kulitnya, lo ngerti isinya. Lo bisa tangkap makna di balik kata.
Lo bisa ngerasain intention di balik kalimat. Lo bisa bedain mana nasihat yang genuine, mana yang sekadar basa-basi. Dan ini efeknya gila bro. Karena ketika lo udah punya deep understanding, lo nggak gampang dibodohi. Lo nggak gampang terpengaruh propaganda. Lo nggak gampang ikut-ikutan tren yang sebenarnya toksik. Lo jadi punya internal compass yang kuat. Tapi ini masih belum cukup. Karena paham tanpa hidup itu kayak punya kunci motor tapi nggak pernah dibawa jalan. Lo punya akses tapi nggak memanfaatkan. Dan itu yang bakal kita bahas di titik ketiga, di bagian yang paling krusial. Bagian ketiga, hidup ketika pemahaman menjadi manifestasi. Nah, sekarang lo udah bisa dengerin dengan selektif. Lo udah bisa paham dengan hati. Tapi masih ada satu masalah terbesar yang bikin banyak orang stuck selamanya. Knowing doing gap. Lo tahu apa yang harus lo lakuin. Lo paham kenapa itu penting. Tapi lo nggak lakuin. Ini tandanya, pertama lo jadi master of excuse. Selalu ada alasan kenapa sekarang belum waktunya. Kedua, lo punya analisis paralisis. Kebanyakan mikir enggak ada action. Ketiga, lo sering bilang nanti. Kata paling berbahaya dalam kamus manusia. Keempat, lo ngerasa guilty terus karena lo tahu lo nggak konsisten. Dan kelima, lo stuck di comfort zone walau lo tahu zona itu sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat. Lo jadi kayak orang yang udah punya peta harta karun, udah tahu lokasinya, tapi nggak pernah berangkat ngegali. Sebab, dari perspektif hukum vibrasi, manifestasi itu butuh alignment antara 3 komponen. Pikiran, frekuensi mental, emosi, frekuensi energetik, dan tindakan, frekuensi fisik. Kalau cuma pikiran doang yang align tapi emosi dan tindakan nggak, itu sinyal yang incomplete. Kayak lo kirim WhatsApp tapi nggak ada internet. Pesannya Zastriak descending. Dalam fisika kuantum ada konsep wave particle duality. Gelombang, pikiran, dan pemahaman lo harus kolaps jadi partikel, tindakan nyata, supaya bisa observable di realitas. Kalau nggak ada kolaps, semuanya cuma probabilitas yang nggak pernah jadi kenyataan. Dan ini yang bikin banyak orang frustrasi. Mereka udah visualisasi, udah afirmasi, udah berdoa, tapi nggak ada yang terwujud. Kenapa? Karena nggak ada tindakan yang kolaps gelombang itu jadi kenyataan. Dalam Islam ada istilah yang sangat powerful, tawakal. Tapi banyak yang salah paham. Tawakal bukan pasrah tanpa usaha. Tawakal itu usaha maksimal plus pasrahkan hasilnya ke Allah. Nabi Muhammad SAW bilang, ikatlah untamu, usaha, kemudian bertawakallah. Notis urutannya, ikat dulu baru tawakal. Bukan tawakal dulu tanpa ikat. Karena niat tanpa amal itu cuma angan-angan. Dan amal tanpa niat itu cuma gerakan tanpa makna. Keduanya harus jalan bareng. Cara praktis. Langkah pertama, micro action protocol. Ini hukum anti prokrastinasi paling efektif, mulai dari yang paling kecil yang nggak mungkin lo tolak. Misalnya, lo mau rutin sholat tahajud, jangan langsung target 2 rakaat. Mulai dari bangun aja dulu 5 menit sebelum subuh. Itu dulu, konsisten seminggu. Lo mau mulai olahraga, jangan langsung gym 1 jam. Mulai dari push up 5 kali tiap pagi. Lo mau jaga lisan, jangan langsung janji nggak ngomongin orang selamanya. Mulai dari 1 hari aja. Besok ulangi lagi. Kenapa ini powerful? Karena otak lo nggak nolak task yang terlalu kecil. Dan begitu lo mulai, momentum akan bawa lo lebih jauh dari yang lo kira. Langkah kedua, niat sebagai vibrasi pembawa. Sebelum lo lakuin apapun, even hal sekecil makan, set niat dengan jelas. Format sederhananya, ya Allah, perbuatan X ini gue lakuin dengan niat, ya. Semoga engkau ridhoi dan jadikan ini ladang pahala buat gue. Contoh konkret, mau makan. Ya Allah, makanan ini gue makan dengan niat menguatkan badan untuk beribadah, bukan sekadar nafsu. Mau kerja, ya Allah, pekerjaan ini gue lakuin dengan niat mencari rizki halal dan memberi manfaat, bukan sekadar uang. Mau tidur, ya Allah, istirahat ini gue ambil dengan niat memulihkan tenaga untuk bangun tahajud dan subuh tepat waktu. Ini bukan OCD, ini upgrading vibration. Karena berdasarkan hadits, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Niat itu gelombang pembawa. Kalau niatnya tinggi, even amal yang kecil jadi besar. Kalau niatnya rendah, even amal yang besar jadi hampa. Langkah ketiga, accountability system. Lo nggak bisa jalan sendiri. Lo butuh sistem yang bikin lo tetap on track,
Caranya, 1. Pilih satu orang yang lo respect dan bisa lo percaya. Bukan buat lo curhat, tapi buat lo laporan. Setiap minggu lo kirim update. Minggu ini target gue A, B, C, yang berhasil A dan C, yang gagal B karena alasan. Minggu depan gue mau perbaiki dengan cara. 3. Minta dia cuma dengerin, gak perlu nasihatin. Kehadiran saksi aja udah cukup bikin lo lebih accountable. Alternatif, lo bisa juga pakai jurnal sebagai accountability partner lo. Tapi harus lo baca ulang tiap minggu. Gak cuma nulis terus ditinggal. Unlock power. Setelah lo konsisten hidupin apa yang lo dengerin dan pahami, lo bakal unlock power ketiga yang paling ultimate, tauhid dalam aksi atau divine alignment. Ini level dimana hidup lo jadi ibadah. Bukan cuma sholat, puasa, atau jikir, tapi cara lo ngomong jadi ibadah, cara lo makan jadi ibadah, cara lo kerja jadi ibadah, cara lo istirahat jadi ibadah. Karena semua udah dilakuin dengan niat yang benar dan pemahaman yang dalam. Dan di level ini, lo bakal ngerasain sesuatu yang nyeleneh. Lo ngerasa hidup lo ringan padahal tanggung jawab lo berat. Kenapa? Karena lo nggak jalan sendiri. Lo jalan bareng sistem semesta yang Allah udah set. Tapi ini masih awal, bro. Karena 3 titik ini, dengarkan, pahami, hidup itu fondasi. Sekarang kita akan masuk ke layer yang lebih dalam lagi. Bagian keempat, resonansi. Ketika lo mulai menarik apa yang sefrekuensi. Sekarang, lo udah praktekin 3 titik tadi. Lo udah selektif dengerin. Lo udah paham dengan hati. Lo udah mulai hidupin. Tapi tiba-tiba lo ngerasa kayak alien di lingkungan sendiri. Omongan temen-temen lo yang dulu seru, sekarang berasa hambar. Drama yang dulu lo ikutin, sekarang berasa buang-buang waktu. Circle lo yang dulu solid, sekarang berasa nggak nyambung. Ini yang lo rasain. Pertama, lo mulai menjauh dari orang-orang yang dulu dekat. Bukan karena lo sombong, tapi karena vibrasinya udah beda. Kedua, lo ngerasa lonely padahal lo dikelilingi banyak orang. Ketiga, lo sering dianggap berubah atau sok suci sama orang lain. Keempat, lo bingung apa lo yang salah atau mereka yang toksik. Dan kelima, lo kadang ragu apakah perubahan ini worth it atau enggak. This is normal, bro. Ini bukan lo yang bermasalah. Ini frekuensi lo yang udah bergeser. Sebab, hukum resonansi itu simple tapi kejam. Yang sefrekuensi akan saling tarik-menarik. Yang beda frekuensi akan saling tolak-menolak. Bayangin lo kayak garpu tala. Kalau lo dipukul, lo akan getar di frekuensi tertentu. Garpu tala lain yang sefrekuensi akan ikut bergetar. Yang beda frekuensi diam aja. Sekarang lo udah naik frekuensi. Lo udah nggak beresonansi lagi sama hal-hal yang dulu lo resonate. Gosip yang dulu seru sekarang berasa toksik. Omongan negatif yang dulu biasa sekarang berasa menyiksa. Kebiasaan yang dulu nyaman sekarang berasa menyedot energi. Dari sudut pandang psikologi, ini namanya cognitive realignment. Value system lo udah berubah. Jadi behavior filter lo ikut berubah. Lo nggak lagi compatible sama environment yang dulu lo fit. Dan ini yang sering bikin orang balik lagi ke frekuensi lama. Karena takut kesepian, takut kehilangan teman, takut dikucilkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala udah janjiin, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Jalan keluar itu termasuk jalan keluar dari circle yang enggak suportif. Dan rizki itu termasuk rizki berupa circle baru yang sefrekuensi. Tapi lo harus trust the process. Lo harus berani rilis yang lama untuk receive yang baru. Cara praktis, langkah pertama, gentle distancing. Lo nggak perlu dramatis. Nggak perlu umbar status gue udah berubah, kalian yang toksik. Nggak perlu ghosting tiba-tiba. Cukup satu, kurangi intensitas secara perlahan. Kalau dulu tiap hari ngumpul, sekarang seminggu sekali. Kalau dulu balas chat langsung, sekarang agak lama. Kalau lo diajak hal yang nggak align sama value lo, bilang aja dengan sopan. Gue lagi pengen ngurangin X, tapi kalian have fun ya. 3. Nggak perlu jelasin panjang lebar. Orang yang nggak sefrekuensi nggak akan paham walau lo jelasin sejelas apapun. Remember, lo nggak bertanggung jawab atas kenyamanan orang lain ketika lo mau naik level. Lo cuma bertanggung jawab untuk tetap sopan dan nggak nyakitin dengan sengaja. Langkah kedua, active seeking. Sambil lo gentle distancing dari yang lama, lo harus aktif cari yang baru. Caranya, 1. Join komunitas yang align sama value lo sekarang. Mau komunitas kajian, komunitas volunteer, komunitas pengembangan diri, apapun yang frekuensinya match. 2. Attend event yang nge-attract orang-orang dengan growth mindset. Workshop, seminar, kajian, atau bahkan sekadar book club
3. Be visible di tempat yang tepat. Hukum tarik-menarik nggak akan kerja kalau lu cuma di kamar terus. Lu harus taruh diri lu di environment yang vibrasinya tinggi. Dan ini yang nyeleneh, lu nggak perlu effort keras. Kalau frekuensi lu udah bener, lu akan ketemu orang-orang yang sefrekuensi dengan cara yang nggak terduga. Langkah ketiga, doa dengan spesifik. Jangan cuma berdoa umum. Ya Allah, kasih gue teman yang baik, tapi spesifik. Ya Allah, pertemukan gue dengan orang-orang yang bisa ngedukung gue jadi lebih baik, yang ngingetin gue kalau gue lupa, yang celebrate sukses gue tanpa iri, yang real dan genuine. Jauhkan gue dari orang-orang yang toksik, manipulatif, dan cuma datang kalau butuh. Ya Allah, buat gue magnet buat orang-orang yang soleh dan solihat. Kenapa spesifik? Karena niat yang jelas itu vibrasi yang kuat. Alam semesta, yang Allah atur, akan organize situasi dan coincidence untuk align sama niat lo. Setelah lo konsisten dengan proses ini, lo bakal unlock magnetic presence. Lo nggak perlu promote diri, lo nggak perlu pamer, tapi orang-orang yang sefrekuensi akan naturally attracted ke lo. Conversation jadi enak, connection jadi dalam, trust terbentuk cepat. Dan sebaliknya, orang-orang yang nggak sefrekuensi akan naturally repelled. Mereka nggak nyaman di dekat lo, mereka akan menjauh sendiri tanpa lo usir. Ini bukan magic, ini science of vibration. Tapi hati-hati, karena dengan power ini datang juga responsibility baru. Bagian kelima, transmisi. Ketika lo jadi stasiun pemancar, bukan cuma penerima. Nah, sekarang lo udah punya circle yang suportif, frekuensi lo udah stabil, hidup lo mulai align, tapi tiba-tiba lo ngerasa ada yang kurang. Lo udah dapat banyak, tapi lo ngerasa nggak komplit kalau cuma lo yang nikmatin. Ini tandanya. Pertama, lo mulai punya urge untuk share apa yang lo pelajarin. Kedua, lo ngerasa nggak cukup kalau cuma praktek sendiri. Ketiga, lo lihat orang lain yang masih stuck dan lo pengen bantu. Keempat, lo mulai ngerasa amanah untuk nge-spread vibrasi positif. Dan kelima, lo kadang takut ditolak atau dianggap sok jadi ustad. Welcome to the next level, bro. Level dimana lo nggak cuma konsumen, tapi jadi produsen. Dalam hukum vibrasi ada prinsip yang disebut amplification through transmission. Getaran yang lo pancarkan akan amplify getaran lo sendiri. Bayangin kayak gini, lo punya speaker kecil, suaranya limited, tapi begitu lo sambungkan ke amplifier, suaranya jadi keras dan jelas. Nah, orang lain itu amplifier lo. Ketika lo share ilmu, lo nggak cuma ngasih benefit ke mereka, lo juga nge-reinforce pemahaman lo sendiri. Ketika lo praktek di depan orang, lo nggak cuma ngasih teladan, lo juga nge-commit diri lo lebih dalam. Dalam Islam ada konsep dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, bukan cuma ceramah, tapi living example. Dan Nabi Muhammad SAW bilang, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Walau satu ayat, lo nggak perlu jadi ustadz besar, lo nggak perlu hafal Quran 30 juz, lo cuma perlu share apa yang lo tahu, dengan cara yang lo bisa. Karena ilmu yang nggak diamalin dan nggak di-share itu kayak air di kabel kusut, zastriak dan nggak ngalir kemana-mana. Cara praktis, langkah pertama, setiap kali lo belajar sesuatu yang baru, ajarin ke minimal satu orang dalam waktu 24 jam. Nggak perlu formal, bisa cuma ngobrol santai. Kenapa 24 jam? Karena berdasarkan learning retention theory, lo akan lupa 70% dari apa yang lo pelajarin dalam 24 jam pertama. Kecuali lo actively use it, dan ngajarin itu most active form of using knowledge. Langkah kedua, be the frequency. Lo nggak perlu ceramah, lo cuma perlu jadi. Kalau lo udah belajar jaga lisan, praktekin, eventually orang bakal notice. Kalau lo udah belajar sabar, tunjukin, eventually orang bakal nanya. Kalau lo udah belajar konsisten sholat, lakuin, eventually orang bakal inspired. Dan kalau mereka nanya, kok lo bisa konsisten sih? Baru lo share, dengan humble, dengan genuine, tanpa menggurui. Karena orang nggak akan dengerin apa yang lo omongin sampai mereka ngelihat hasil di hidup lo. Langkah ketiga, micro content creation. Lo nggak perlu bikin channel YouTube atau podcast besar-besaran. Mulai dari yang kecil, bikin status WhatsApp yang insightful, bukan quote medsos, tapi hasil renungan lo. Setelah lo mulai memancarkan, lo bakal unlock legacy building. Lo mulai ngerasa hidup lo punya purpose yang lebih besar dari sekadar survive. Lo mulai ngelihat impact, walau kecil, dari apa yang lo share.
Mungkin cuma satu orang yang berubah karena omongan lo, tapi satu orang itu adalah satu semesta. Dan yang paling powerful, lo jadi part of something bigger. Lo bukan cuma individu yang jalan sendiri. Lo jadi node dalam network of goodness yang besar. Tapi masih ada satu tahap lagi yang krusial. Purifikasi. Ketika lo harus bersihin frekuensi yang udah terkontaminasi. Oke, real talk sekarang. Lo udah jalan jauh. Lo udah naik level. Tapi tiba-tiba lo relapse. Lo yang udah seminggu konsisten sholat subuh, tiba-tiba bolong lagi. Lo yang udah sebulan jaga lisan, tiba-tiba kelepasan ngomongin orang. Lo yang udah mulai produktif, tiba-tiba balik lagi ke scrolling berjam-jam. Dan yang paling nyakitin, lo ngerasa lo udah gagal total. Ini yang lo rasain. Pertama, guilt yang berlebihan. Lo ngerasa lo udah ngecewain Allah, ngecewain diri sendiri. Kedua, semua progres berasa hilang. Percuma gue udah usaha keras. Ketiga, lo mulai self-sabotage. Emang gue nggak bisa berubah. Keempat, lo malu sama orang-orang yang udah lo ajak berubah bareng. Dan kelima, lo stuck di shame spiral. Malu, terus ngumpet, terus makin jauh dari perbaikan. Dengerin gue baik-baik, ini bukan akhir. Ini bagian dari proses. Sebab, dalam fisika kuantum ada yang namanya quantum fluctuation. Getaran yang nggak stabil naik turun. Ini natural. Ini part of the system. Begitu juga dengan vibrasi lo. Lo nggak akan naik linear sempurna. Ada masa di mana lo naik cepat. Ada masa di mana lo plateau. Ada masa di mana lo turun dikit. Yang penting arah trennya naik. Bukan setiap detiknya sempurna. Dari sudut pandang psikologi ini disebut regression. Dan ini bukan kegagalan. Ini data. Data yang ngasih tahu lo. Oh, di kondisi ini gue masih lemah. Di trigger ini gue masih vulnerable. Dan dalam Islam konsep ini udah dijelasin ribuan tahun lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Tapi kemudian Allah kasih solusinya. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 22-23. Tetap mengerjakan, bukan sempurna mengerjakan. Tetap konsisten walau jatuh bangun. Karena yang Allah nilai bukan perfection. Yang Allah nilai adalah persistence. Cara praktis langkah pertama, fast recovery protocol. Ketika lo relapse, lo punya maksimal 2-4 jam untuk bounce back. Jangan biarkan satu kegagalan jadi alasan untuk gagal seharian, sebulan atau selamanya. Caranya satu, stop dan acknowledge. Oke, gue baru aja relapse. It happened. 2, no drama, jangan lebay. Jangan, ya Allah gue berdosa besar. Padahal cuma telat sholat. Keep it real. 3, identify the trigger. Apa yang bikin gue relapse? Kondisinya kayak apa? Emosi gue lagi gimana? Part to the next right thing, apapun itu. Cukup satu hal yang align sama value lo. Bisa sekadar wudhu, bisa baca satu ayat, bisa olahraga 5 menit. Itu aja. Momentum akan balik. Langkah kedua, taubat yang produktif. Kebanyakan orang taubatnya cuma nyesel doang. Itu taubat yang stuck. Taubat yang produktif itu ada 3 komponen. 1, nadam, penyesalan yang genuine. 2, ikhla, berhenti dari perbuatan itu sekarang juga. 3, azam, tekad untuk nggak ngulangi plus bikin sistem supaya nggak ngulangi. Yang paling penting, komponen ketiga. Jangan cuma nyesel dan stop, tapi bikin sistem yang bikin lo susah untuk ngulangi kesalahan yang sama. Contoh, lo relapse scrolling sosmed sampai subuh, uninstall app-nya, atau minimal aktifin screen time limit. Lo relapse makan berlebihan, jangan stok cemilan di rumah. Lo relapse skip sholat, set alarm di 5 titik berbeda. Sistem mengalahkan motivasi. Langkah ketiga, reframe failure. Setiap kali lo gagal, tanya ini. Apa satu hal yang bisa gue pelajarin dari ini yang bikin gue lebih kuat buat next time? Tulis jawabannya. Dan lo akan kaget, setiap failure itu data yang berharga. Lo gagal konsisten sholat subuh. Lo belajar lo perlu tidur lebih awal. Lo gagal jaga lisan. Lo belajar lo perlu menjauh dari circle yang toxic. Lo gagal fokus kerja. Lo belajar lo perlu environment yang lebih tenang. Setelah lo konsisten bounce back dari setiap relapse, lo bakal unlock resilience. Lo nggak akan down berhari-hari gara-gara satu kesalahan. Lo nggak akan quit gara-gara gagal sekali. Lo jadi anti-fragile, semakin kena pressure, semakin kuat. Dan ini yang bikin lo berbeda dari orang-orang yang zastrek selamanya.
Mereka quit setelah gagal sekali. Lo bangkit. Tapi ada satu level terakhir yang akan complete the whole journey. Bagian ketujuh, integrasi. Ketika semua jadi satu sistem hidup. Sekarang lo udah melewati semua fase. Mendengar, memahami, hidup, beresonansi, memancarkan, dan bahkan bangkit dari kegagalan. Tapi lo mulai ngerasa sesuatu yang berbeda. Lo nggak lagi berusaha jadi baik. Lo just being. Ini tandanya pertama, kebaikan jadi otomatis. Lo nggak perlu mikir panjang untuk berbuat baik, itu udah refleks. Kedua, lo tenang dalam chaos. Orang lain panik, lo calm. Bukan karena lo nggak peduli, tapi karena lo trust the process. Ketiga, lo nggak butuh validasi. Orang puji atau kritik, lo tetap jalan. Keempat, lo mulai lihat pattern everywhere. Lo bisa ngelihat sebab akibat, lo bisa ngebaca energi orang. Dan kelima, lo ngerasa connected sama semesta dalam level yang lo nggak bisa jelasin dengan kata-kata. Fase di mana semua yang lo pelajarin jadi satu kesatuan dalam diri lo. Sebab dalam fisika kuantum ada konsep quantum coherence. Ketika semua partikel dalam satu sistem bergetar dalam harmoni sempurna. Nggak ada yang saling bentrok, semua aligned. Begitu juga dengan diri lo. Pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan lo udah sinkron. Nggak ada lagi gap, nggak ada lagi inner conflict. Lo jadi whole. Dalam psikologi transpersonal ini disebut self-actualization. Momen di mana lo jadi versi terbaik dari diri lo. Tapi Islam nge-upgrade konsep ini jadi lebih tinggi. Insan kamil, manusia sempurna yang udah align dengan purpose-nya sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifatullah, wakil Allah di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala udah janjiin, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah. Ini bukan jiwa yang nggak punya masalah. Ini jiwa yang tenang di tengah masalah karena dia udah fully trust sama Allah. Cara praktis. Langkah pertama, daily alignment check. Tiap pagi, sebelum lo mulai hari, duduk 5 menit. Tanya ke diri lo, 1. Hari ini, versi terbaik dari gue itu kayak gimana? 2. Kalau gue fully aligned sama purpose gue akan prioritasin apa hari ini? 3. Di antara semua yang harus gue lakuin, mana yang paling meaningful? Dan commit untuk lakuin minimal satu hal yang meaningful itu. Apapun yang terjadi. Tiap malam, review. 1. Seberapa aligned gue hari ini dengan versi terbaik gue? 2. Apa yang bikin gue misalign? Apa yang bisa gue improve besok? Simple, tapi powerful. Langkah kedua, surrender practice ini yang paling susah buat orang yang udah biasa ngatur segalanya. Setiap hari pilih satu hal yang lo lepaskan kontrol sepenuhnya ke Allah. Misalnya, ya Allah, soal rizki bulan ini, gue udah usaha maksimal. Sekarang gue serahin kemu. Ya Allah, soal jodoh, gue udah ikhtiar. Sekarang gue percaya waktumu adalah yang terbaik. Ya Allah, soal hasil ujian ini gue udah belajar. Sekarang gue pasrahin hasilnya kemu, karena lo nggak perlu ngekontrol semua. Ada Allah yang udah ngatur. Langkah ketiga, service as lifestyle. Di fase ini hidup lo jadi service, bukan occasional volunteer, tapi cara hidup. Caranya, tiap interaksi tanya, gimana caranya gue bisa ngasih value di sini? Tiap keputusan tanya, apakah ini bermanfaat buat orang lain atau cuma buat gue? Tiap hari, lakuin minimal satu random act of kindness tanpa expect anything back. Dan lo akan ngerasain, the more you give, the more you receive. Bukan dalam bentuk material doang, tapi dalam bentuk peace, purpose, dan barakah. Di level ini, lo unlock something yang nggak bisa gue kasih nama selain hidayah dalam setiap napas. Lo nggak lagi cari hidayah, lo jadi vessel of hidayah. Allah udah ngasih guidance dalam setiap langkah lo. Dan lo cukup ikutin aja. Lo nggak lagi mikir, gue harus ngapain supaya jadi orang baik. Lo just being good naturally. Dan orang-orang di sekitar lo akan ngerasain, nggak dari kata-kata lo, tapi dari presence lo, dari energi lo, dari cara lo eksis di dunia ini. Ini yang disebut nur, cahaya yang Allah pancarkan lewat hamba-hambanya yang udah aligned. Sahabat hukum vibrasi semesta, kita udah jalan panjang dari awal video ini sampai sekarang. Dari frekuensi rendah yang sastriak, sampai ke vibrasi tinggi yang flowing. Dan gue mau lo inget satu hal, perjalanan ini nggak pernah bener-bener selesai. Lo nggak akan pernah sampai ke titik di mana lo bilang,
Oke, gue udah perfect. Gue udah nggak perlu belajar lagi. Karena kesempurnaan itu milik Allah doang. Kita cuma hamba yang terus belajar, terus jatuh, terus bangkit, terus improve. Tapi yang bikin journey ini indah adalah setiap step itu meaningful. Setiap kegagalan itu lesson. Setiap keberhasilan itu gift. Lu inget di awal gue bilang hidup lu kayak radio yang zastrek di frekuensi gangguan? Sekarang setelah lo praktekin 3 titik ini, dengarkan, pahami hidup, lo udah tahu cara putar knobnya. Lo udah tahu gimana cara tuning ke frekuensi yang benar. Dan frekuensi yang benar itu selalu, always frequency of tauhid. Frekuensi di mana lo fully aware bahwa lo bukan yang ngatur, Allah yang ngatur. Lo bukan yang ngasih rizki, Allah yang ngasih. Lo bukan yang nentuin nasib, Allah yang nentuin. Tapi lo punya choice dalam setiap detik. Mau beresonansi sama kehendaknya, atau mau lawan. Dan ketika lo pilih untuk beresonansi, magic happens. Bukan magic dalam artian sulap, tapi magic dalam artian synchronicity, barakah, kemudahan yang nggak terduga. Karena lo jadi part of the flow. Lo nggak lagi melawan arus, lo ikut arus yang Allah udah desain untuk lo. Jadi sekarang gue mau tinggalin lo dengan satu pertanyaan terakhir. Lo mau tetap zastrek di frekuensi lama yang lo udah tahu nggak ngasih lo apa-apa selain kecapekan? Atau lo mau ambil risk untuk tune ke frekuensi baru yang mungkin challenging di awal, tapi liberating di akhir? Tapi kalau lo mau ambil step mulai sekarang, jangan tunggu Senin, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu situasi yang tepat. Karena situasi yang tepat itu nggak akan pernah datang. Yang bisa lo lakuin adalah make this moment the right moment. Dan gue tahu lo bisa, karena kalau lo udah bertahan sampai akhir video ini, itu artinya ada bagian dalam diri lo yang udah ready untuk perubahan ini. Dengerin dia, pahami dia, dan hidup sesuai dengan panggilan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Lo yang harus move first, Allah akan ikutin. Dan gue doain dari hati gue yang paling dalam, semoga perjalanan lo dari frekuensi rendah ke vibrasi tinggi ini diberkahi, dimudahkan, dan dijadikan ladang amal yang terus mengalir sampai lo ketemu Allah dalam keadaan yang Dia ridhai. Sampai jumpa di frekuensi yang lebih tinggi, sahabat.